Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan performance review terhadap sepatu Jordan Why Not 0.3 SE. Dan di sini seperti biasa gue udah ada di lapangan ya. Jadi kita bakal lakuin reviewnya secara live. Dan ini sepatu yang seharusnya dipakai oleh Russell Westbrook saat playoff ini. Jadi pertandingannya lagi seru banget buat kalian yang nonton. So without further ado, langsung aja kita lakuin reviewnya guys. Check it out. Pertama kita mulai dari tractionnya dulu. Traction dari sepatu Why Not 0.3 ini unik banget karena di bagian tengah di sini ada size tag-nya, dan kalau kalian bisa lihat dari pola traction yang digunakan ini mirip banget sama kayak herringbone, dan patternnya itu kayak logo-logo petir gitu guys. Dan basically ini gue nggak pakai di lapangan outdoor karena menurut gue dari segi tractionnya ini nggak akan bertahan kalau kita gunakan di lapangan outdoor guys. Dan dari segi tractionnya sendiri menurut gue sedikit inconsistent, jadi kalian perlu break in time juga. Hari pertama gue pakai ini kurang begitu oke, tapi hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya cukup oke guys. Jadi kalau lapangannya bersih, kalau kalian main di lapangan yang indoor kayak gue main di sini, ini oke banget. Tapi kalau kalian main di lapangan yang indoor tapi berdebu, kalian butuh wiping dan akan mempengaruhi segi traction dari sepatu ini juga. Dari segi materialnya sendiri menurut gue cukup standar ya. Kita dapat mesh, dan juga di bagian samping dari materialnya ada fuse yang ini berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap high wear area. Jadi di bagian-bagian yang rawan atau bagian-bagian yang bisa kena injak atau kena tekanan dari kaki kita, ini sudah aman banget karena ada material fuse-nya. Dan juga di bagian belakang ini ada textile material yang ini nyaman banget. Secara overall fit ini gue juga lebih suka sepatu ini dibandingkan dengan sepatu Why Not 0.3 yang standar, karena di sepatu ini gue ngerasa overall shape-nya itu lebih ke arah mid cut. Jadi menurut gue sebenarnya lebih nyaman, dan padding-padding di bagian samping ini menurut gue juga lebih oke guys. Secara fitnya sendiri menurut gue sepatu ini fit true to size. Dan juga buat kalian para barefooters, kalian bakal suka dengan sepatu ini karena sepatu ini dapat mengakomodasi kaki kalian juga. Dari segi overall fitnya sendiri, dua lace yang ada di sepatu ini berfungsi untuk memberikan kalian lockdown juga. Dan despite memang sepatu ini memiliki base yang gue bisa bilang cukup lebar, dan gue nggak merasakan adanya dead space di sepatu ini. Jadi secara containment menurut gue oke banget. Dan memang dari segi fitnya sendiri ini cukup berbeda dengan sepatu Kyrie. Jadi Kyrie itu lebih ke arah yang narrow, yang sempit di bagian sampingnya. Tapi kalau ini beda banget. Meskipun secara setup, secara harga sepatu ini sama kayak sepatu Kyrie, tapi secara overall feel ini memberikan sesuatu aspek yang berbeda. Perlu dinotis juga di tengah, di sini ada ekstra kayak bungee lace gitu. Yang ini menurut gue juga membantu banget dalam memberikan lockdown pada bagian tengah kaki kita guys. Jadi bagian depan ini lace untuk membantu kita di bagian forefoot, ini bagian tengah, dan ini di bagian belakang untuk menarik kita agar secure di bagian heel area guys. Kembali ke bagian tractionnya guys, ini gue lagi main di lapangan yang gue bisa bilang ya cukup bersih ya. Jadi ada decitanya sedikit, kadang kalau lapangannya kotor nggak begitu kedengeran suaranya. Dan basically seperti yang gue bilang tadi, tractionnya menurut gue sebenarnya cukup oke. Jadi kalian bisa stop and dime kayak gini, nggak ada masalah sama sekali, bener-bener nyaman, bolanya nyangkut. Kalau kalian suka gerakan crossover, step back, di sepatu ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali guys. Dan juga dari segi cushionnya ini sepatu enak banget. Gue bener-bener bisa ngerasain sensasi cushion yang ada di sepatu ini. Jadi sepatu ini menggunakan Zoom Turbo di bagian forefoot aja. Dan dari rubber compound, dari midsole-nya sendiri yang digunakan menurut gue juga nyaman banget. Bener-bener kerasa kayak rubbery gitu guys. Jadi kalian kerasa juga sensasi bouncy dari Zoom Turbonya tambah dengan midsole yang oke. Jadi terutama kalau kalian mainnya kayak Westbrook, kalian bener-bener speed banget, power. Jadi dentuman kayak gini, forefoot heavy player, kalian bener-bener bisa ngerasain teknologi cushion yang ada di sepatu ini guys. Jadi terutama kalau buat first step, kalian jab step nih, itu bener-bener membantu banget. Jadi first step kayak gini, ada sensasi yang propelling dari sepatu ini. Dan kalau kalian bisa amati lebih detail lagi di bagian heel, ini ada bagian yang rounded. Dan ini menurut gue juga sedikit membantu dalam memberikan kita heel to toe transition yang bagus. Dan sedikit yang gue kurang begitu suka dengan overall cushion setup yang ada di sepatu ini, meskipun sensasi bouncy-nya itu dapat banget, tapi kadang saat gue melakukan gerakan footwork yang salah atau footwork yang kurang proper, sepatu ini gue sempet ada kejadian gue hampir kayak roll my ankle gitu guys. Tapi overall karena sepatu ini juga memiliki base yang lebar, gue bisa recover dengan baik.
Jadi itu adalah pengalaman yang sempat gue dapetin saat gue menggunakan sepatu ini. Bisa jadi salah gue juga, tapi itu adalah salah satu experience yang gue dapetin di sepatu ini guys. Dari segi supportnya sendiri, menurut gue sepatu ini cukup oke. Seperti yang gue bilang tadi, base yang cukup lebar ini membantu banget dengan cushioning unit yang benar-benar bouncy. Dan sepatu ini juga memiliki arch support, ditambah lagi di coupled outsole yang ini berfungsi untuk memberikan kita extra mobility. Jadi heel to toe transition di sepatu ini benar-benar menurut gue oke banget. Gak ada Tambah lagi di bagian heel juga terdapat extra heel counter. Jadi buat gue pribadi setup basic yang ada di sepatu basket ada semua di sepatu ini. Dan mungkin satu hal yang bisa jadi pertimbangan buat kalian kalau kalian pengen cobain sepatu ini adalah dari segi sizingnya sendiri. Kalau kalian punya narrow foot, mungkin ada sedikit extra dead space di bagian depan. Tapi it is what it is, nggak masalah sama sekali. Jadi memang nggak semua sepatu bisa fit in ke kaki setiap orang guys. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Jordan Why Not 0.3 SE. So far menurut gue sepatu ini cukup nyaman dan juga tergantung dengan fit kaki kalian sendiri. Jadi itu adalah salah satu key factor dalam memilih sepatu ini. Dan juga dari segi overall cushionnya sendiri bisa jadi salah satu pertimbangan. Kalau kalian suka cushioning yang bouncy, mungkin kalian bisa cobain sepatu ini juga guys. By the way, sepatu ini dijual dengan harga Rp1.979.000. Dan kalau kalian tertarik dengan sepatu ini, lagi ada promo diskon juga di Hoops Point. Jadi kalian bisa cek langsung ke website yang udah gue masukkan di link description. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka dengan setup performance review seperti ini, klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya juga. And that's about it guys. Thank you so much. Have a good one. Peace.